perlu saya sampaikan, semua yang disampaikan oleh pimpinan berupa ya perkataan, ya statement-statement, kemudian kebijakan-kebijakan, sampai sikap dan seterusnya, itu adalah nilai, ya, itu adalah nilai dan norma yang ke depan itu akan menjadi rujukan. Setelah kita itu nanti merujuknya itu kan pada nilai dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Banyak yang tidak tertulis, tapi itu adalah menjadi rujukan kita. Sebagaimana sering kita dengar ketika tausiah dari Pak Kiai Hasan Abdullah Sahar, beliau sering menyampaikan, apa yang saya katakan, apa yang saya kerjakan, tolong dirujuk ke Trimurti, benar apa tidak? Nanti antum generasi-generasi yang akan datang seperti itu, merujuk lagi kepada statement kiai-kiai, statement pimpinan, bahwa yang antum sampaikan kelak kepada generasi yang akan datang itu sesuai apa tidak. Dan kita perlu menjaga ini semua, jangan sampai nilai norma yang sudah kita tetapkan lantas menjadi kabur dan tidak lagi ada yang merujuk dan menyampaikan itu semua, ya. Itu yang pertama, bahwa apapun yang disampaikan berupa statement, berupa kata-kata, bahkan sikap dan keputusan pimpinan itu akan menjadi nilai dan menjadi norma untuk pondok ini. Dalam ilmu hadis, sunnah itu adalah ma qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam au ma fa'alahu au ma qararahu. Jadi qaulan au fi'lan au taqriran. Itu sunnah. Ada ranah verbal yang diucapkan oleh Nabi, ada ranah sikap yaitu yang dilakukan oleh Nabi, dan ada juga pada tingkat kebijakan. Sahabat melakukan dan Nabi tidak melarang. Itulah definisi umum tentang as-sunnah. As-sunnah itu dimaknai sebagai tradisi. Berarti ada tradisi yang diwariskan oleh Rasulullah. Ada sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita semua. Dan itu ketat. Sehingga kalau kita lihat min aqwalin Nabi yang berupa hadis-hadis itu, ya ada yang maudhu', ada yang marfu', ya kan? Ada yang mutawatir, ada yang sekedar hadis ahad dan lain sebagainya. Apa artinya? Di dalam tradisi Islam saja orang berittiba kepada Rasul di satu sisi adalah sebuah keharusan, ya kan? Taat kepada Allah, ya taat kepada Rasul, satu paket. Kan syahadat kita juga satu paket. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Taat kepada Rasul, atiullah wa atiur Rasul. Itu satu paket. Nah, di satu sisi sunnah ini adalah keharusan yang dilakukan oleh seorang muslim. Tapi di sisi lain, dengan adanya sunnah, tradisi Rasul itu terjaga sampai hari ini, bahkan ila yaumil qiyamah. Bayangkan, andai kata ulama-ulama kita dulu tidak merumuskan kriteria dan konsep, ya, yang memungkinkan memverifikasi sunnah-sunnah itu dengan ketat, kita sekarang nggak punya rujukan tradisi Rasul. Oh, Rasul sholatnya begini, dari mana kita tahu? Hadisnya begitu, Rasul melakukannya demikian. Dari mana kita tahu Rasul mengatakan begitu atau Rasul melakukan begini?
Ya karena ada tradisi intelektual yang kuat yang merekam. Jadi sahabat tuh merekam apa yang disampaikan oleh Rasul, merekam apa yang dilakukan oleh Rasul, bahkan yang diputuskan oleh Rasul semua terekam. Nah, rekaman-rekaman ini jatuh ya secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Bagaimana memastikan bahwa rekaman-rekaman itu otentik? Maka ada ilmu dirasatul rijal, ya kan? Dirasatul rawi. Ada ilmu tentang al-jarh wa ta'dil. Ada lagi ilmu tentang turuk tahammulil hadis. Banyak teori-teori bagaimana hadis itu sampai pada kita hari ini. Apa yang ingin saya katakan? Pondok ini juga punya sunnah. Sunnah dalam arti tradisi. Kita ini telah, sedang, dan akan membangun tradisi di pesantren ini yang kita sebut dengan sunnah pondok. Nah, salah satu sumber tradisi yang dibangun di pondok ini, atau yang menjadi salah satu referensi sunnah-sunnah di pondok ini adalah pendirinya. Karena pendiri yang punya visi, pendiri yang punya world view terhadap pondok ini mau bagaimana, dari mana, akan kemana, dan akan seperti apa ke depan. Maka benar yang disampaikan oleh Kiai Bisri tadi, apa yang diucapkan, yang dilakukan, bahkan kebijakan-kebijakan pendiri yang sekarang ini pimpinan pondok itu harus direkam. Kenapa? Karena pentingnya dokumentasi. Kalau kita baca hadis, itu sebetulnya hadis itu adalah keunggulan umat Islam dalam hal pendokumentasian secara ilmiah, secara akademik, dan itu standar kualitasnya sangat tinggi sekali. Maka ya, mumpung apalagi di era seperti ini, fasilitas untuk merekam itu jauh lebih sempurna dibandingkan ya alat perekam yang ada di 10 abad yang lalu, apalagi 14 abad yang lalu. Sekarang kan orang bisa merekam dengan HP, bisa merekam dengan kamera, orang bisa merekam dengan apa saja, audionya bisa, visualnya bisa. Dan untuk menyimpan rekaman-rekaman itu tidak lagi butuh tempat. Tempatnya ada di ruang, yang ruang itu kita nggak pernah melihatnya. Ada di dunia maya sana, di cloud sana. Bayangkan orang dahulu merekam, meniti jejak perkataan Rasul itu dari kalimat per kalimat. Bahkan harus keliling dari kota ke kota, bahkan antar benua. Imam Bukhari itu kan meneliti tentang hadis Rasul saja dari Bukhara itu di daerah Rusia sana ya. Sekarang ada di wilayah Uzbekistan. Saya sudah mengunjungi makamnya Imam Bukhari. Imam Tirmidzi saya sudah mengunjungi makamnya. Itu bayangkan seorang ulama dari sana ya, dengan standar keilmuan dan akademik yang ketat memverifikasi hal hadza qaulun nabi sahih aw la, man qala hadza min aina an terus menjadi sanad. Dari sisi sanadnya itu udah rumit, apalagi dari sisi menverifikasi matannya. Orang yang bukan orang Arab harus menverifikasi sebuah redaksi yang diucapkan oleh orang Arab. Ini luar biasa. Nah, sekarang
Dunia sudah sangat maju, maka metode merekam tradisi kaulan au fi'lan au takriran itu jauh lebih mudah.